The Wild Robot tahun 2024 mengisahkan tentang robot yang terdampar di pulau liar dan tanpa sengaja menewaskan induk angsa. Saat satu-satunya telur selamat menetas, robot itu memilih merawat anak angsa itu, dan dari sanalah petualangan emosionalnya dimulai. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja siapkan bantal guling dan tempat ternyaman kalian. Selamat menonton! Peristiwa itu dimulai saat terlihat sebuah robot modern bernama Rose yang terdampar di pulau liar. Saat itu ia ditemukan oleh sekelompok berang-berang yang penasaran dengan robot tersebut. Namun pertemuan itu berlangsung singkat karena ombak kembali menerjang. Just ask. Singkat cerita, Rose berhasil selamat dengan memanjat tebing di sampingnya. Di tengah kebingungan, Rose berusaha mencari bantuan dengan segala penghuni di pulau ini. Namun karena dianggap berbahaya, Rose diabaikan oleh seluruh hewan di sana yang merupakan penghuni asli pulau tersebut. Hello. Did you perhaps order a Rosam helper robot? Is that a no? Menolak untuk menyerah, Rose tetap berusaha sekuat tenaga karena ia yakin masalahnya hanya ada di komunikasi. Menariknya, ternyata komunikasi buruk juga terjadi pada seluruh jenis hewan yang saling menganggap musuh satu sama lain. Melihat kondisi itu, Rose inisiatif menyalakan model learning agar bisa memahami bahasa lokal hewan di sini dan berharap bisa mendapat pertolongan. Aggression detected. Siang malam telah berlalu dan Rose berhasil mempelajari bahasa mereka. Namun tetap saja, Rose diabaikan oleh para hewan karena dianggap makhluk aneh yang belum dijumpai. Maka dari itu, Rose yang putus asa berlari ke atas tebing dan mencoba menyalakan transmitter di kepalanya untuk mencari jalan pulang ke kota. Namun kondisi cuaca yang buruk membuat misi Rose gagal akibat tersambar petir yang menggelegar. Thank you for your patience while I deciphered your one. Ketika kesadaran telah pulih, Rose ditimpa masalah baru karena sekelompok rakun mencuri sebagian besar suku cadangnya. Kondisi semakin memanas karena para rakun terlihat begitu excited akan barang yang baru ditemuinya. Sampai pada akhirnya, salah satu rakun berhasil mencuri transistor di kepalanya. Aksi kejar-kejaran terjadi hingga ke atas pohon, dan siapa sangka Rose berhasil memberi pelajaran bagi rakun yang nakal. Kesal melihat rakun yang berlari membawa transmitter miliknya, Rose mengejarnya hingga ke sebuah gua. Ternyata di dalamnya ada seekor beruang galak yang siap menerkam dirinya. Beruntung Rose adalah seorang robot yang tahan banting, bahkan ketika dirinya terlempar hingga jatuh ke jurang. Namun sayangnya, efek jatuh itu membuat seekor induk angsa yang sedang mengeram telur mati karena tertimpa tubuh besi robot. Pada akhirnya, Rose harus merawat satu telur yang tersisa dan telah diidentifikasi masih bisa menetas. Tiba-tiba datang seekor rubah bernama Fink yang mencuri telur angsa tersebut. Tak ingin mengulangi kesalahan lagi, Rose mengejar rubah tersebut hingga memojokkannya. Tapi lubah itu begitu licik dan menipu Rose untuk bisa berlari. Namun nasib sial malah menimpa si rubah karena ia terjebak dalam tumpukan duri landak. Mengira nasibnya telah tamat, siapa sangka Rose malah menolong rubah itu dari jeratan duri landak. Fink si rubah sangat berterima kasih karena Rose masih mau menolongnya dengan tulus. Tak lama, telur yang dijaga oleh Rose menetas dan lahirnya seekor bayi angsa mengemaskan. Rose begitu kebingungan karena angsa itu menganggap dirinya sebagai ibu kandungnya, padahal ia hanya sebuah robot. Karena tidak ada pilihan, Rose terpaksa berperan sebagai ibu angsa demi keberlangsungan hidup anak angsa yang ditemukannya ini. Belum lama mengasuh,
Rose lantas menemui induk posum yang bernama Pinktail untuk menyerahkan anak angsa karena merasa tidak sanggup untuk merawatnya. Seperti sudah ditakdirkan, anak angsa itu malah mengikuti robot Rose karena sudah dianggap sebagai ibu. Melihat kepolosan anak angsa, pada akhirnya Rose bersedia sepenuh hati merawatnya. Pinktail yang melihatnya pun ikut senang dan menawarkan bantuan tentang bagaimana peran seorang ibu kepada anaknya. The monster! Pelajaran pertama yang diajarkan adalah memberi makan anak angsa yang diberi nama Brakebill. Tugas ini terbilang sulit karena Rose harus berpikir keras tentang makanan apa yang cocok untuk seekor anak angsa. Hingga tanpa disadari, Rose sekaligus melatih Brakebill terbang dan berenang meski belum bisa stabil. Fly! Fink yang melihat perjuangan dari Rose pun berencana untuk memanfaatkan situasi. Mula-mula, ia menyatakan niatnya untuk membantu, namun bukannya mencari makanan yang tepat. Fink malah menipu daya Rose agar mencarikannya makanan secara gratis. Hingga menjelang petang dan sudah kenyang, Fink akhirnya mulai serius untuk membantu dengan memberi petunjuk bahwa makanan yang tepat bagi angsa adalah cacing. Here you go, kid. Setelah mendengar pengakuan dari Fink bahwa dirinya dimanfaatkan, Rose tidak marah karena yang terpenting sekarang adalah membangun tempat tinggal mengingat hari menjelang malam. Bersamaan dengan itu, Rose melihat hewan beaver bernama Peddler yang sering diejek penghuni hutan termasuk Fink karena selalu memotong pohon tanpa arti. Namun berbeda dengan Rose yang melihatnya dari sudut pandang lain, ia terkesan dengan cara sekelompok beaver yang begitu mahir membangun rumah sehingga Rose memutuskan membangun rumah sama seperti teknik hewan beaver. Squirrels. Setelah bekerja hingga tengah malam, rumah itu akhirnya selesai juga. Sebelum tidur, Rose mengajak mengobrol sejenak Fink dan Brakebill karena keduanya sudah dianggap keluarga. Namun ketika Brakebill yang sudah sangat mengantuk harus terganggu karena kehadiran Peddler di depan rumah. Oh, perfect. Now no one's gonna get any sleep. Fink pun turun tangan dengan menceritakan sebuah dongeng pengantar tidur. Rose yang terkesan sempat keheranan dengan cerita dari Fink, namun Fink hanya menanggapi santai dan mengatakan bahwa itu berdasar pengalaman hidupnya selama ini. Selesai mendongeng, Fink dan Brakebill malah ingin tidur berdempetan dengan Rose karena merasa lebih nyaman tidur bersama. Pada akhirnya, ketiganya tertidur lelap dengan tenang, layaknya keluarga yang harmonis. Was a mother. So he looked up at the stars. Okay, now. Which is impossible since... Singkat cerita, Brakebill yang sekarang telah tumbuh besar dan dewasa, ini adalah waktu yang tepat bagi Brakebill untuk mempelajari teknik berenang di sungai. Rose bergegas sebagai instruktur pelatih, sementara Fink memberi semangat. Sekalinya berhasil, Brakebill malah berenang dengan teknik yang berantakan hingga sering tenggelam. Untungnya drone tangan milik Rose selalu mendampingi untuk memberi arahan, memperbaiki caranya berenang. This winter. Nope. Hingga tak lama kemudian, Brakebill bertemu dengan kawanan angsa lain yang mengejeknya karena melihat taktik renangnya yang salah. Brakebill yang kesal hendak membalas, namun keanehan mulai terjadi karena tiba-tiba kawanan angsa itu lari. Ternyata terdapat ikan predator yang mendekat untuk memangsa para angsa. Beruntung Rose bergegas cepat untuk menyelamatkan meski kakinya terputus akibat gigitan ikan. Right, Bill? It's Rockmouth. Get him out of there. Brakebill terlihat sedih sekaligus bersyukur karena Rose menyelamatkannya meski harus dibayar mahal. Tak lama datanglah kawanan angsa yang membulinya tadi dan mengatakan siapa sesungguhnya orang tuanya. Brakebill begitu kecewa saat mengetahui bahwa Rose dan Fink bukanlah keluarga kandungnya. Terlebih Rose dianggap tak memberitahu kebenaran itu sejak awal bertemu. Padahal ini demi kebaikan Brakebill. I don't know. That thing killed your mother. Everyone knows that. Putus asa dengan sikap Brakebill yang kecewa, Rose memutuskan pergi ke pantai untuk refreshing. Di sana ia menemukan robot yang sama sepertinya. Rose begitu senang karena beruntung menemukan transmitter baru dari robot rongsokan itu. Di atas tebing yang tinggi, Rose menyendiri dan berencana kembali ke tempat asalnya.
namun Fing datang untuk kembali mengingatkan tugasnya melatih Black Bill terbang. So, you're getting out of here. I found out where I'm supposed to be. I will. Pada akhirnya, Ross datang menemui Black Bill untuk menyelesaikan misinya. Namun ini tidaklah mudah setelah beberapa kali percobaan gagal. Ross bahkan membuat lintasan khusus agar Black Bill tak menyerah. Melihat keseriusan itu, Battle datang membawa kaki palsu dari kayu sebagai hadiah atas kerja kerasnya. Pagi harinya, Ross semakin bersemangat karena ia yakin bahwa kodrat Black Bill itu bisa terbang layaknya burung lainnya. Untuk segera menuntaskan misinya, Fing bahkan mengajak menemui instruktur khusus yaitu hewan Falcon yang bernama Thunderbolt. Tujuannya jelas agar Black Bill bisa terbang dengan kuat dan tahan lama di udara. Sepertinya semua usaha yang dilakukan mulai membuahkan hasil karena Black Bill mulai mengakhiri terbang dengan sayapnya. You ready? Tak lama, datanglah perwakilan kawanan angsa bernama Longneck untuk mengajak Black Bill bergabung dalam kawanan angsa dan bermigrasi setiap musim sesuai kodratnya. Agar Black Bill kuat terbang lama, Longneck memberi saran supaya Black Bill latihan ekstrim terbang seminggu tanpa berhenti. Ross tampak sepakat dengan saran itu dan akan mencoba menerapkannya. Setelah seminggu terbang tanpa henti, kini tibalah saatnya Black Bill bergabung dengan kawanan untuk bermigrasi. Sementara Ross akan pergi ke tempat asalnya, meninggalkan Fing sendirian di rumah yang dibuatnya. Di sisi lain, Black Bill dan kawanannya terjebak dalam cuaca buruk hingga terpaksa meneduh di lingkungan manusia. Sayangnya aksi itu ketahuan oleh sekelompok robot sejenis Ross yang menganggap angsa itu sebagai hama di kebun manusia. Aksi kejar-kejaran berlangsung menegangkan hingga muncul regu robot penembak untuk membasmi angsa. Beruntung Black Bill berhasil selamat setelah Longneck mengorbankan diri. Sementara Ross terbangun dari tidurnya yang ternyata masih di rumahnya. Fing menjelaskan bahwa musim dingin tahun ini begitu ekstrim. Ross yang mengkhawatirkan keselamatan Black Bill hanya bisa berdoa agar ia selamat. Tak hanya itu, Ross bergegas keluar rumah dan menjemput hewan lain di hutan karena ia yakin mereka pasti kedinginan di tengah musim dingin yang panjang. You find more. Setibanya semua hewan di rumah milik Ross, mereka malah bertengkar satu sama lain. Hal itu membuat Fing jengkel dan berteriak. Ia menegaskan bahwa saat ini bukanlah saat yang tepat untuk bertengkar. Mereka harus bersatu di tengah ganasnya musim dingin, sekaligus berterima kasih kepada Ross yang selalu menyelamatkan nyawa mereka. Para hewan akhirnya sadar dan meminta maaf kepada Ross yang saat ini kesehatannya menurun. Setelah musim dingin yang panjang, musim semi akhirnya tiba. Dan ini juga saatnya bagi Black Bill kembali ke hutan setelah migrasi panjang. Setelah memastikan bahwa Black Bill masih hidup, Ross memutuskan tidak menemuinya karena ada satu alasan. Malam harinya, sebuah pesawat datang menjemput Ross dan membawanya kembali ke tempat asalnya. Diwakili oleh robot bernama Vontur, Ross harus bersiap karena memorinya akan dihapus. Namun keputusan itu segera berubah oleh Ross karena Black Bill tiba-tiba datang menjemputnya. Rupanya Vontur tak tinggal diam dan menyuruh pasukan robot menangkapnya secara paksa. Para hewan sendiri juga memberi perlawanan untuk melindungi Ross tetap bersama mereka. Pertarungan sengit tak bisa dihindari, adu tembak, bahkan korban berjatuhan di mana-mana. Sayangnya, usaha itu gagal karena Ross berhasil dibawa pergi oleh Vontur. Parahnya lagi, seluruh hutan mengalami kebakaran hebat. Black Bill tak kehabisan akal dengan segera membagi tugas. Ia bersama kawanan angsa akan mengejar pesawat, sementara hewan lainnya yang dipimpin Fing akan berusaha memadamkan api. Di sisi lain,
Rose mulai menjalani proses penghapusan memori. Meski ia telah berusaha, semua itu tak berarti karena sistem terus berjalan. Di luar pesawat rupanya para angsa terus berusaha menyerang hingga pada akhirnya Bragg Bill berhasil masuk ke dalam pesawat mencari keberadaan Rose. Namun semangat itu dipatahkan oleh kenyataan bahwa Rose telah kehilangan memorinya. Please, I want to keep my memories. Karena cintanya lebih besar dari apapun, pada akhirnya Rose berhasil bangkit dan tetap mengingat Bragg Bill sebagai anak angkatnya. Mereka kemudian bekerja sama melawan Fontur dan kabur dari sana. Para hewan bersorak senang karena Rose kembali dalam kondisi selamat. Kebersamaan itu menyatukan mereka menjadi keluarga meski berbeda etnis. You too. Ross, where are we going? Beberapa hari kemudian, semua bekerja sama membangun rumah yang rusak. Dalam momen itu, Rose menyampaikan niatnya bahwa akan kembali ke tempat asalnya sesuai kodrat robot yang ada. Kini semua hewan menghormati keputusan itu karena yakin itu demi kebaikan bersama. Untuk mengenang Rose, mereka berkumpul di rumah peninggalan Rose dan melihat bersama melalui foto dan video yang sengaja ditinggalkan oleh Rose sebagai kenang-kenangan. Ketika Bragg Bill sudah kangen berat dengan Rose, sesekali ia menyempatkan waktu menemui Rose yang kini bekerja sebagai buruh di kebun manusia. Mereka selalu begitu, melepas rindu untuk meluapkan emosi kasih sayang yang tak tertahan. Tamat, itulah akhir dari film The Wild Robot tahun 2024. Pada akhirnya, Rose memilih pergi demi melindungi pulau dan semua yang ia sayangi. Namun takdir mempertemukannya kembali dengan Bragg Bill, membuktikan bahwa cinta dan ikatan tak mengenal batas, bahkan untuk sebuah robot. Saksikan akhir cerita seru menarik lainnya. Tulis komentar di bawah untuk request film atau ide lainnya. Jangan lupa like jempolnya, komen, subscribe, and share. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!